bersangkutan. Karena memang kebetulan yang ngasih amanah lagi umroh. Ya saya mewakili beliau untuk menyampaikan amanah langsung ke yang bersangkutan. Dari mana bang amanahnya bang? Kebetulan dari klien saya namanya Miftah Habibur Rahman Maulana. Dalam rangka apa nih bang? Ya silaturahmi, kemudian memberikan sedekah ya, sama uluran tangan ke beliaunya, karena memang kita baca di media memang butuh bantuan. Bantuan berupa apa bang? Kebetulan saya dapat amanah ya, kita ada sedikit uang lah untuk membantu beliau supaya memang apa yang dibutuhkan bisa dipakai untuk kebutuhannya sehari-hari. Nggak ada embel-embel nih. Beliau ini sosok Beliaunya siapa bang? Istrinya Pak Tano ya. Nominal yang diberikan mungkin berapa bang? Nggak banyak lah, malu juga ngasihnya. Ya ada puluhan juta aja. Kenapa mungkin nggak nungguin kenapa nggak Gus langsung secara langsung nanti setelah pulang umroh atau gimana gitu Pak? Ya kebetulan saya juga baru pulang dari luar negeri juga, jadi makanya kebetulan kita baca ya kita langsung serahkan aja, daripada namanya orang kita mau infak sodako jangan ditahan-tahan. Jadi artinya kalau memang kepikiran hari itu juga harus dikerjakan, karena ya kita nggak tahu umur kita ada berapa ya, mungkin besok kita juga nggak tahu juga kan. Ya alhamdulillah langkah juga dipermudah, insya Allah kita ada hasilnya. Memangnya ada berita terkait apa bang dengan istri Pak Tarno sehingga akhirnya Beri bantuan. Tani tergerak hatinya? Ya artinya kan memang kalau di media kan jelas beliaunya kan memang lagi ada kesulitan ya, makanya kami tergerak untuk memberikan santunan itu karena memang melihat kok yang ini istri pertamanya ya kok ada yang kekurangan, kemudian kita coba melihat ini yang diperlukan, yang ini yang membutuhkan, yang ini lebih membutuhkan maksudnya. Mungkin ada alasan sendiri memilih istri pertamanya dibantu dibanding Pak Pak Tarno Tarno secara sendiri, langsung iya. gitu. Iya, karena kan beliau juga ada anaknya ya, kan untuk melanjutkan garis keturunannya lebih bagus kita kasih yang lebih membutuhkan, kan ada prioritasnya tuh. Kalau Pak Tarno ya alhamdulillah kan banyak yang langsung memberikan. Kalau ini kan belum ada, jadi kita menyentuh yang belum tersentuh gitu. Gitu dulu ya, itu udah nungguin nih. Sebentar. Dan Sartono Bu, kebetulan saya ini kuasa hukumnya Miftah Bu. Ya kebetulan dapat amanah buat memberikan bantuan ke ibu nih. Nggak banyak Bu, tapi insya Allah ada gunanya Bu. Mudah-mudahan ada gunanya nih Bu. Ya. Ya mudah-mudahan insya Allah ada faedahnya buat ibu ya kan. Jangan Bu. Aduh. Bangun bu. Jangan Bu. Jangan Bu. Diambil. Ya. Mungkin ada pesan Bu buat klien saya apa Bu yang Doanya mungkin. doanya Bu. Ya mudah-mudahan Pak Ustadz sing sukses, sing gampang rezekinya. Pak Ustadz siapa? Pak Ustadz Gus Miftah. Ya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Sekarang lagi di mana Pak Ustadz? Lagi umroh ke Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan saya sih bisa umroh. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga nanti kalau memang ada kesempatan ya kita coba komunikasi lagi sama Gus ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan Ibu ya dimudahkan rezekinya, dimudahkan Amin. langkahnya. Sehat sayangnya. Ya Bu, masih banyak Bu. Panjang umur ya. Makasih. Ya Bu. Makasih ya Allah Pak Ustadz. Ya makasih ya Bu ya. Sama-sama. Gitu aja ya. Iya. Ya teman-teman. Ya. Bu, sehat ya. Bang mungkin Ada video call mungkin sama Gus Miftah ya atau atau mau foto dulu deh bang buat ini juga bang. Apa?
foto aja deh. Iya, Iya, foto Bu, bang. foto. Soalnya kalau video call itu beliaunya lagi umroh ya. Jadi apa namanya takutnya ganggu apa dia punya ibadahnya kan gitu. Mungkin bisa dicoba dulu bang. Tengah bang. Tapi ada pesan apa dari Desmita? Kita mungkin buat keluarganya Pak Tarno gitu. Ya semoga bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik lagi, rezekinya dimudahkan, Amin. mohon didoakan, saling mendoakan supaya apa namanya ya sama muslim kan saling mendoakan ya Bu ya. Ya, Pak Ustaz di tanah suci sing berkah selamat, sing Amin. banyak umur, sing bisa ka tanah kasih ke Jakarta lagi lah gitu. Bu, mungkin bantuan ini berarti banget Bu. Atau mungkin selama ini memang Pak Tarno nggak ngasih nafkah gitu. Nggak ngasih nafkah, makanya apa dapat duit dari manapun saya nggak nerima sepun gitu. Mungkin buat digunakan apa Bu nanti ke depannya uang tersebut? Ya saya pengen ngawarung gitu, pengennya ditabung lah gitu buat masa depan saya. Dengan masih sekarang masih bisa nyuci gitu. Oh, berarti kegiatan sehari bang cari kerjanya nyuci gitu Bu? Iya, kuling laundry gitu, bawa pulang ke rumah. Apa-apa saya mah bayar air listrik. Ya, saya hanya mewakili klien saya memberikan bantuan ke ibu. Jadi secara pribadi saya memberikan doa kan gitu karena ini semuanya dari beliaunya kan gitu. Saya terima kasih semuanya. Ini sing pada sehat-sehat, sing sukses semuanya ya, sing pada sehat panjang umur. Ya, Nah, sing dirapang rezekinya semuanya Pak Amin, Ustadz amin. dan semuanya gitu. Saya sing dikasih kesehatan gitu. Apa-apa saya mah kusi mas udah nggak dinafkahin ya. Sukarido udah. Kalau boleh tahu nggak nominalnya? Nominalnya berapa bang ya? cuman puluhan juta ya. Puluhan juta, 30, 50 juta. Nggak enak disebutin. Yang paling penting ibunya bisa berkah lah. Ya saya terima kasih ini punya amplop ini baru ini doang saya nerima duit dari suami, belum pernah saya dikasih duit segepok gini biarpun sukses itu jadi masuk ke TV dikasihnya 100 saya masa hari sudah entah duit 1 juta atau 500 kalau lebarannya 200 dikasihnya. Ini saya bersyukur ini baru megang duit segepok gini seumur hidup. Ya Allah ya Itu dulu ya. Iya. Ya Mas, Bu. Assalamualaikum Bu. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Banyak terima kasih. Jauh-jauh dianggurin kan dikasih. Udah nggak apa-apa Bu. Ya Allah dulu. Assalamualaikum Bu. Udah cukup. Waalaikumsalam. Ya, salam. Bang, ya. Ya, Bu. Ya, makasih ya. Makasih. Ya, pengennya ditabung gitu ini buat modal warung gitu. Buat makan sehari-hari gitu. Sama tambahan kuli nyuci gitu. Bahkan kuli nyuci kan sebulan sekali gitu. Makanya itu duit digolang, duit gitu. Habis gajian. Tadi sempat dibilang Pak Tarno mohon maaf udah nggak kasih nafkah itu sejak Sejak kapan Bu mungkin? Sebagai setrup yang sekarang. Karena nggak bisa pulang kali nggak ada yang nganterin. Kena masih ditarahanku mereka kali itu bertiga. Ditahan siapa Bu? Ya Pak Salamat barangkali kita saujon enggak ya Kusi Dewi sama Pak Salamat sama Hadi karena itu kan jadi nggak runtakin rumah tangga saya lah itu orang mereka tahu sih masa masih sayang kamarnya mau pulang ngabeluin kamar mandi itu pada bocor rumah kita dari Bandung katanya lu mau dikasih duit ntar saya pulang mobil kita taruh di sini katanya gitu. Terus itu pas nerima surat mobil kan ditahan karena ditahan teh nah karena dimanfaatin orang katanya ya udah kena plat mobilnya udah habis ya udah katanya dikasihin kayak gitu katanya digadein 25 juta Kusi Dewi katanya ya saya mah nggak tahu lah duitnya di kamar lain itu duit terus dari ke Bandung kan setruk saya diajak itu karena kan ternyata si Dewi kabur karena saya udah nggak kerja udah ada acara kayak gitu suka pulang tiap hari ke sini ya pas kemarin itu aja setup yang kemarin tanggal 25 bulan Mulud kalau bulan kemarin itu saya emang nggak tahu gitu. Oh berarti ada kasus baru bahwa Pak Tarno mobil gade gimana Pak? Kan saya gini saya jujur ya katanya itu katanya surat mobil siniin katanya mau gadein 5 juta katanya gitu. Kata siapa? Kata si Mas. Nah digadein buat apa? Buat modal kata jualan ikan katanya gitu. Nah karena plat mobil itunya mau habis dikasihin karena kan ditahan itu
karena udah habis itu plat mobilnya mau berpanjang ya udah gitu. Nah kan ada acara ke Bandung, seorang Bandung dia ke sini nggak kemana-mana. Terus si Dewi itu katanya sama si Risa udah pulang, udah pada pulang ke kampungnya lah gitu, udah pada pulang karena nggak ada acara. Nah pas itu ada jok di Bandung, saya diajak, orang Bandung diajak, si Mas diajak, ikut, malah anak saya itu diajak yang di sini Daud ikut katanya gitu sama mama katanya gitu. Pas itu kan muncul itu stroke ngeliat di Bandung. Berarti stroke yang terakhir berarti itu. Iya, ketiga kalinya ini. Itu makanya langsung dibawa ke Warakas. Berarti gak ada Kalau dibawa ke sini mah saya masih ngurus lah, iya sampai nih kusi Salamat kek, kusi Uwa lah gitu, bawa ke sini, jangan dibawa ke sono gitu. Berarti gak ada mobil kemarin untuk modal jual ikan, Iya, mainan segala buat modal. macamnya. Ya, malah mau pulang ke sini mau ngebetulin kamar mandi kan mampet, kamar mandi itu rumah pada bocor, hancur di belakang. Nih di tempat tidur ada yang bocor juga. Makanya kata yang kemarin si Mas itu yang nyoting, ibu ini ibu kebocoran. Iya, kalau terus ibu bagaimana ya, nyari yang nggak bocor lah gitu di dalam rumah. Terus gudang-gudangnya kan sih Mas ada punya gudang alat-alat sulap. Iya. Itu kan di kamar itu buat kalau naruh duit, menaruh apa nggak tahu, udah dikunci supaya dirantai. Nah, kamar itu dibongkar kena bocornya gede sampai ngeyembang air di bawah. Kayak surut sendiri, kebocor sendiri, gede airnya. Itu dari 25 juta sendiri, mungkin ibu sempat dikasih sama Pak Tarno buat beresin kamar mandi atau nggak sama sekali? Ya pertamanya itu kan mau digadein berapa? 5 juta. Ya udah buat lu kalau bas kan lu kan dulu nyai seperti biasa, kalau udah lama mah bilang lu gitu. Nah nih katanya 2 juta dikasih, aku terang-terangan ya nggak minta itu, si Mas ngehargain. Ya udah buat situ buat lu katanya 2 juta, terus mau 3 juta lagi buat modal katanya gitu, buat ngebetulin kamar mandi sama warung. Nggak cukup lah warung 1 juta kan gitu. Ya udah diterima, itu temannya aslinya si Oli, bukan si Mas tuh terakhir ke sini pas itu stroke. 20 jutanya lagi Bu? Yang kalau 25 juta nggak tahu, katanya digadein kata si Dewi pas diambil suratnya 25 juta. Naura yang ngasih tahu ke sini mah 5 juta kayaknya gitu. Berarti masih komunikasi nggak sih Bu untuk yang setelah Stroke ketiga itu mau komunikasinya Mulai- sama Pak Tarno. Ya dari situ udah nggak kesini sini lagi. Iya. nonton dari TV aja, dari berita aja. Iya, tahu-tahu katanya stroke di Gandung itu di HP ngirim ke anak ke si Sadi. Itu pas itu kan nggak dengar dikasih duit Bu Mas Rapi, saya kuliah nyuci dari sono. Ibu itu kata Bu Tarno, ibu dapat jatah katanya gitu. Berapa dapatnya? 10 juta katanya. Ya saya nggak tahu. Saya kan HP kan nggak bisa ngebuka, nggak bisa kalau nggak ku anak gitu. Terus saya nggak punya TV, nggak nonton TV, nggak kena sibuk kerja. Kadang pulang asar saya kerjanya seharian kalau nggak gosok. Berarti duit dari Rapi itu Ibu sama sekali nggak tahu. Belum terima. Nggak tahu, misalnya dari Mas Rapi ke dari siapapun nggak tahu saya mah. Makanya orang lagi nggak pulang kasih. Seharusnya saya mah pulang lah gitu, alanterin si Salamat. Kenal kan Salamat bukan baru-baru, kenal sama saya di zaman RCTI pertama. Di situ suka nyewa ular kasih Mas teh. Berarti dengar jumlahnya doang 10 tapi nggak kebagian. Enggak sama sekali, malah ini anak buah si Eeng sama si Igun. Hayu Bu Tarno orang ke Warakas minta duit jatah ibu, kena kata Mas Rapi katanya si ibu dapat jatah kena isi pertama, isi sahnya gitu. Ya udah saya kalau dikasih dianterin Pak Salamat saya diterima. Kalau nggak dikasih saya nggak minta gitu, masih bisa nyuci kok, masih sehat gitu. Saya nggak mau ngalang minta gitu. Kalau dikasih diterima saya mah. Rezeki mah dari mana aja. Alhamdulillah sekarang dari Pak Ustadz, siapa namanya? Ya kembali Pak Ustadz ngasih sembako juga deh Pak Ustadz, siapa deh? Lupa lagi. Alhamdulillah rezekian. Ibu tahu Raffi kasih uang itu dari siapa, informasi itu kapan Bu? Dari tetangga, Oh, tetangga. dari Nonton. Iya, HP gitu. Kata orang-orang ada tetangga di sini lah pada itu katanya. Mas Rapi ngasih duit kata 10. Terus kontrakannya katanya dibayar. Kata daripada ngontrak mendingan pulang ke sini sih Mas. Masih diawatin, masih terbuka orang dulu gitu. Setup K pertama, setup K2 saya yang ngurus, nggak minta dibantuan siapapun. Saya kuliah nyuci. Karena kata si Mas gini, awas jangan sampai ke wartawan.
itu susternya dikojak mau dipoto itu baru Mas Tukul itu di rumah sakit PON itu. Kata susternya, ibu katanya Mas Tukul kan di sini dirawat katanya gitu. Saya masih dicolok iru masih genting kayaknya itu. Tahu tahun berapa itu? Sebelum corona. Udah corona. Ini berarti tiap bantuan yang masuk ke Pak Tarno tuh si ibu nggak dapat berarti gitu ya? Nggak dapat sampai rakunnya sudah entah 1.000 harus nama kan kalau si Mas kan sakitnya kena menau itu kan si Mas kan paling nurut kalau omongan orang. Harus nama pas salamet ke saudaranya itu baru saudaranya ke baru kemarin habis struktural yang kedua itu saudaranya kenalnya kenapa saudaranya minta kerja di sini. Nah, kenalnya itu tadi nama nggak tahu nggak ada saudaranya nggak ada anaknya kenal sama anaknya waktu udah masuk KTP. Tadinya 8 tahun saya nggak tahu saudara nggak tahu ada anaknya karena si Mas tertutup. Mas punya saudara enggak? Mas punya anak enggak? Punya 2 tapi belum pernah kesini gitu si Isa si Halimah apalagi yang si Nanang anak pertama gitu dari orang Kerawang meninggal gitu. Tapi kalau dari ibu anak Pak Tarno berapa? Nggak punya kaguran itu sebagai saya kulit nyuci kaguran kena di KB tanya pertama kalau dengar di pak kena KB berenang udah banyak kali udah punya cucu dari si Mas. Nah udah 8 tahun saya punya rumah ini nggak di KB punya anak kaguguran 5 bulan terus kaguguran lagi nanti habis kaguguran nggak lama hamil lagi 3 bulan kaguguran lagi. Bu ini kan banyak kali yang ya, Bu, gugurannya? 2. Oh 2 kali. Ya. Bu ini kan banyak bilang Pak Tarno jual kesedihan itu gimana Bu respon ibu sendiri gitu? Yang sekarang saya sedih benar-benar ini ada orang lewat itu saya baru datang Bu Tarno katanya apa kadang-kadang suka ece barilangnya itu Pak Tarno katanya di Beting jualan di Beting mana sekolahan muka kakak lurahan saya kan nggak tahu sekolahannya Beting kayak gitu saya nggak tahu ya Allah sih Mas itu pas baru dapat dari si Rapi katanya kemarin katanya gitu. Berarti sedih ngeliat kondisi Iya saat ini nangis itu jualan ya Allah. Nah langsung telepon Bapak si Isa tuh lagi jualan di Beting. Baru kemarin dapat duit kata si Isa juga gitu. Nah saya nggak suka ngarido lah. Mereka bertiga berempat lah sama si Lisa sama itu merorotin si Mas juga. Ya karena itu isi serius semua. Harusnya gimana Bu kalau dalam kondisi sakit gitu? Ya kayak dulu lagi kayak aku ngurus lah paling ngejemur di sini. Terus di sini baru masuk ke dalam gitu paling kayak terapi ke Bekasi karena itu kan bayar kalau ke Bekasi 550 sama Mas Oji tuh yang orang di orang Sentul. Nah itu menaikin daun abis corona itu Mas Oji tadinya mah kan abis corona sepi ya nggak dapet apa-apa ya sih Mas berjuang jual di sini nggak kemana-mana itu nggak di sini jual sapu jual tarompet di sini terus cengkelengan rame alhamdulillah sampai sini ke senal-senal gitu. Corona tuh waktu corona mah nggak jualan waktu corona jualan waktu setupas 1 pertama nggak jual teman hari itu masih bisa acara-acara cuma seminggu. Nah ketiga ini sampai ke ruangan ICU udah cengap-cengapan udah dinangisin ke orang sini digeleng-geleng air tetesnya udah nggak bisa minum lah kita si Mas ya Allah dengan santai. Bu negesin aja berarti dari Ibu masih pengen sama Pak Tarno ya Bu? Pak Tarno dan Kalau nanti harapannya Pak Tarno pulang gitu? Ya saya masih mau kalau kasih Mas pulang ada yang nganterin atau wartawan kek siapa Pak Ustadz kek atau anaknya atau Pak Salamat kek atau saudara jadi itu saudara nggak bisa ini ngaruntak ke rumah tangga saya tadinya mah itu si Mas nggak begitu sebagai nikah sama si Dewi juga HP saya 2 anak saya beli 200 pengen telepon kasih Mas diblokir juga gitu yang waktu kemarin tuh waktu pas 3 bulan tuh pas baru nikah diblokir nah tas si Dewi kabur HP saya dibuka ada yang ngebukain orang ini katanya orang beli pusatnya apa sih dibukain nah kunci nelpon si Mas suka kasih nih sering kena ternyata si Mas masih benar sama si Dewi udah enggak parulang katanya sama si Lisa pulang ke sini ya udah pulang Mas di sini gitu jangan di Warakas itu ceteh ngontrak apa enggak katanya di saudaranya mau ngapain sih ceteh di sono katanya gitu katanya bohong bener masih ada si Dewi yang nggak tahu gitu ya tiba-tiba muncul di Bandung pas truk itu harus lama kan bawa ke sini
Oke, udah aman? Aman. Aman. Memang belum tahu kalau Pak Tarno nikah lagi, maaf ya. Iya, saya taunya itu doang si Dewi, kena si Salamat yang ngunyukin bulan puasa itu pulang dari kampung. Itu si Dewi sama Lisa. Lisa Geul katanya udah lama di Kebon Baru di sini. Nggak tahu saya itu udah lama katanya nikah si Lisa. Sama itu mau rorotin si Mas juga, padahal duit kemana itu. Makanya Oke. saya nggak tahu. Oke, Mungkin ada aman. pesan buat Pak Tarno biar Pesan buat Pak mau Tarno. pulang ke Ya rumah. amin, mudah-mudahan sing Mas gerak sadar, gerak istighfar, gerak sing di pintu sing dicakeun pintu hatinya, gerak ibadah di sini orang sholat subuh bareng. Sekarang masjid sini udah ada AC-nya. Kalau si Mas dulu waktu taraweh suka ke rumah ke masjid Dewa Ruci kena ada AC-nya. Sekarang alhamdulillah di sini udah ada AC-nya. Gitu. Oke, amin. Makasih, Bu. Makasih. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama.